Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Izinkan pagi hari ini saya akan membacakan Warta Jemaat Gereja. Warta Jemaat Gereja, Kamis 21 Mei 2020. Majelis mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Majelis juga mengucapkan selamat beribadah secara online kepada segenap warga. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah menyiapkan segala sesuatunya untuk lancarnya ibadah online ini. Warta Jemaat yang pertama. Kebaktian hari Kamis 21 Mei 2020 adalah kebaktian memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibadah ini dilaksanakan secara online. 2. Bahan ibadah dapat dilihat, diunduh di WA Group GKJTU Blora atau di YouTube. 3. Informasi penting mendesak tentang kegiatan peribadahan dan lain-lainnya akan disampaikan lewat media WA Group GKJTU Blora atau media lain. 4. Persembahan hari Minggu 17 Mei 2020 sebagai berikut. Gereja sebesar Rp712.000. Bulanan Rp325.000. Perpuluhan Rp800.000. Titipan Natal Rp100.000. Sewa pastori Rp125.000. Jumlah Rp2.062.000. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Warta Jemaat pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan memulai kebaktian khusus kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan meminta berkah yang daripada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mazmur 100 ayat 1-5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beri
bersukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarkanlah mazmur panggilan ibadah pada pagi hari ini boleh menghantar kita untuk makin sungguh-sungguh lagi di dalam kita berbakti pada hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Hai makhluk alam semesta, kita pujikan lagu ini bait 1 dan baitnya yang kedua. Kita bersyukur boleh datang kepada Tuhan di dalam ibadah yang penting, kenaikan Tuhan kita ke surga. Namun demikian Bapak Ibu, kita menyadari bahwa sesungguhnya banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dalam pikiran kita, dalam tingkah laku kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita lebih dalam lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita datang di dalam doa untuk memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari setiap kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari semua dosaku. Sebab aku sendiri sadar
sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Hanya terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku, ya Allah. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku pun menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh Tuhan Allah kita adalah Allah yang pemurah, yang penuh dengan belas kasihan. Dia akan mengampuni segala dosa dan perbuatan yang kita lakukan, seperti firman-Nya yang menjadi berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita pagi hari ini, yang terambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 24 dan dari Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang menjadi berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita bangkit berdiri. Dengan penuh iman kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita sambut pengakuan iman kita dengan memuji nama Tuhan. Kidung nomor 375, Saya Mau Ikut Yesus. Kita pujikan lagu ini. Meskipun saya
terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan di dalam kita memberi persembahan, kita hari ini ada ayat firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita memberi persembahan. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu, di dalam kita memberi persembahan, kita akan iringi dengan memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala baik bersuling nan merdu. Kita pujikan lagu ini bait 1 dan baitnya yang kedua. marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, pagi hari ini kami kembali menghadap tahta-Mu ya Tuhan, mengaturkan segala puji dan syukur serta terima kasih Bapa, karena Engkau telah pimpin kami, telah bimbing kami sehingga pagi hari ini kami boleh datang beribadah dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Pagi hari ini Tuhan kami bawa dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkenan menolong untuk para pemimpin kami di dalam menangani adanya pandemi virus corona 19 ini. Tuhan,
mampukanlah para pemimpin untuk bisa menangani COVID ini dan mengambil keputusan-keputusan yang berpihak kepada bangsa kami, khususnya yang berdampak dalam virus corona ini. Begitu pula ya Tuhan, berikanlah kekuatan, berikanlah kemampuan, berikanlah kesehatan, sehingga tidak salah di dalam mengambil satu keputusan. Kami juga berdoa untuk para petugas medis yang bekerja, kiranya juga Tuhan melindungi, Tuhan jaga, Tuhan jamah, sehingga para petugas medis tersebut boleh bekerja dengan aman dan nyaman, karena Tuhan menjaga, Tuhan melindunginya, sehingga di dalam menjalankan tugasnya mereka boleh merasakan sukacita yang datang dari Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan yang saat ini berbakti di rumah masing-masing. Tuhan, tolonglah setiap milik-Mu ya Tuhan. Lindungilah mereka. Berikanlah semangat untuk tetap menjalankan ibadah sesuai dengan hikmat Tuhan. Dan apabila ada jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan angkat sakit penyakitnya, sehingga boleh kembali sehat dan boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apabila ada yang susah, kiranya Tuhan hiburkan. Dan apabila saat ini dalam kekurangan, karena bermacam-macam kesulitan yang dihadapinya, terlebih ya Tuhan, dampak sosial ekonomi yang dirasakannya, kiranya juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan mencukupkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhannya setiap hari. Bapa di surga, pagi hari ini juga kami bawa dalam doa untuk persembahan gereja. Kiranya juga Tuhan berkati, Tuhan sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Begitu pula ya Tuhan, untuk Bapak Ibu, tangan-tangan yang sudah mengaturkan persembahan kepadamu, kiranya juga Tuhan berkati dengan kelimpahan berkat, terlebih kelimpahan berkat kesehatan jasmani maupun rohani. Tuhan, untuk majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya juga Tuhan berkati, sehingga dimampukan untuk bisa mengelola persembahan ini dengan benar dan juga takut akan Tuhan. Bapa, kiranya doa syafaat kami pagi hari ini, kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Apabila di dalam kami berdoa banyak kekurangan, kesalahan, kiranya juga Tuhan berkenan menyempurnakannya. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Saudara Karin akan mempersembahkan pujian untuk kita semuanya. Worship His Lord.
Terima kasih untuk Saudara Karin yang telah mempersembahkan pujian untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bagian firman Tuhan ini bisa Bapak Ibu baca nanti di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, judul renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka kebaktian khusus kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah makna kenaikan Kristus ke surga. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Kamis 21 Mei 2020, bersama-sama kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu, jika kita membaca dalam kitab suci, khususnya di dalam kitab Injil, Bapak Ibu, peristiwa kenaikan Yesus ke surga tidaklah begitu ditonjolkan. Dalam keempat Injil kita bisa melihat, misalnya di dalam Injil Matius hanya mencatat 4 ayat peristiwa kenaikan Yesus ke surga, yaitu pada pasal 28 ayat 16 sampai 20. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Injil Markus, Bapak Ibu, di dalam pasalnya yang ke-16, Markus menceritakan peristiwa kenaikan itu sebanyak 11 ayat, yaitu pada pasal 16 ayat 9 sampai 20. Sedangkan di dalam Injil Lukas bahkan sangat singkat peristiwa kenaikan itu dicatat, yaitu hanya 3 ayat, yaitu pada pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Dan ketika kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu, Injil Yohanes sama sekali tidak menyinggung peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Jadi, jika kita bandingkan dengan kisah kelahiran Tuhan Yesus dan kematiannya di dalam kitab Injil, Bapak Ibu, cerita tentang kenaikan Yesus ke surga itu sangatlah singkat. Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat di dalam kitab Injil, Bapak Ibu, kisah kenaikan Yesus ke surga selalu ditempatkan pada bagian akhir Injil-Injil tersebut. Kecuali kisah para rasul, di sana pertama kali yang ditulis adalah peristiwa kenaikan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika kita melihat penulisan Injil, ya, meskipun penulisan Injil bukan merupakan kisah kronologi secara berurutan kisah kehidupan Tuhan Yesus, nampaknya Bapak Ibu, kisah kenaikan Yesus ke surga sengaja ditempatkan di bagian akhir kitab-kitab Injil. Tentu semuanya itu ada maksudnya. Di antaranya sebagai sebuah konklusi, yang kedua sebagai sebuah ending dari sebuah kisah, dan yang ketiga itu adalah sebagai satu puncak akan pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat apa makna yang bisa kita ambil dari peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Paling tidak ada 3 makna yang bisa kita lihat di dalamnya, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah satu misi, bahwa pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini sudah selesai.
Yesus naik ke surga karena misinya dan pekerjaannya di dunia ini sudah selesai. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah pernah menyatakan akan hal itu, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan Yesus telah menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepadanya. Dan sekarang setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan itu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Dalam menyelesaikan misi dan pekerjaannya di dunia ini, menyelamatkan manusia dari dosa, Bapak Ibu, sekarang Tuhan Yesus sudah selesai. Semuanya sudah diselesaikan dengan sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Bapak Ibu, itu karena misinya di dunia ini sudah selesai. Kita juga bisa melihat, Bapak Ibu, ketaatan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam menyelesaikan misi adalah contoh yang baik bagi kita. Tuhan Yesus rela menempatkan diri sebagai utusan. Seorang utusan sebenarnya tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Tuhan Yesus adalah utusan yang menyatu dengan Sang Pengutus, yaitu Bapa di surga. Bahkan Bapak Ibu, Tuhan kita Yesus Kristus setia, rela sampai mati di atas kayu salib. Utusan sudah selesai melaksanakan misi, dan sekarang saatnya kembali kepada Sang Pengutus. Karena itulah Bapak Ibu, Tuhan Yesus layak untuk dipermuliakan di dalam kerajaan surga, di rumah Bapa di surga, karena Tuhan Yesus telah selesai melaksanakan misi itu. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini banyak orang yang terkadang tidak setia kepada amanah. Hari ini banyak pemimpin yang terkadang tidak setia kepada visi dan misi yang diberikan Bapa kepadanya. Oleh karena itulah mari kita melihat teladan Yesus di dalam menjalankan misi itu. Tuhan kita Yesus Kristus adalah pemimpin yang menyatu dengan pengutusnya, yaitu Bapa. Dan dia selesai menjalankan misi itu. Dia setia menjalankan misi itu. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, untuk setia di dalam menjalankan pekerjaan. Setia kepada amanah yang Tuhan berikan kepada kita. Amanah apa yang hari ini kita sedang emban, Bapak Ibu? Dan tugas apa yang hari ini sedang kita kerjakan? Mari kita kerjakan sepenuh hati sampai selesai, seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus itu turun ke dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Tuhan kita Yesus Kristus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu, banyak para murid mengalami kecemasan dan ketakutan. Dan kita bisa melihat Tuhan Yesus pun memahami kondisi mereka. Oleh karena itulah dia menyapa dan menguatkan kembali iman mereka. Tuhan Yesus dengan sabar mengunjungi mereka satu persatu, menunjukkan bekas luka, bekas peristiwa penyiksaan itu, Bapak Ibu, dan penampakannya kepada para murid yang dilakukan berulang kali itu, Bapak Ibu, mampu merubah kehidupan para murid pada waktu itu. Ketakutan yang semula mencerai mereka berubah menjadi satu harapan di dalam mereka. Rasa cemas menjelma menjadi iman dan keyakinan. Bahkan para murid tetap bersama, bersatu
makan roti bersama dan berdoa bersama. Dan kekuatan iman mereka makin lengkap, Bapak Ibu, ketika Roh Kudus itu dicurahkan atas mereka pada saat peristiwa Pentakosta. Mereka yang tadinya ragu sekarang semakin yakin. Mereka yang tadinya enggan untuk memberitakan Injil Tuhan, Bapak Ibu, ketika Roh Kudus turun di dalam peristiwa Pentakosta itu, Bapak Ibu, keberanian mereka di dalam Tuhan semakin luar biasa. Hal itu ditandai, Bapak Ibu, dengan bertambahnya komunitas orang-orang yang percaya. Dan banyak orang-orang di antara mereka yang dibaptis. Bahkan banyak di antara mereka yang menyerahkan harta kekayaannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan di dalam tugas pelayanan. Komunitas mereka semuanya diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Dan Injil diberitakan kepada semua orang. Dan banyak orang menjadi percaya dan bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semuanya itu terjadi ketika Roh Kudus turun dan memenuhi kehidupan para murid pada waktu itu. Jika Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan turun atas mereka. Dan Roh Kudus tidak akan berkarya di tengah-tengah kehidupan para murid, Bapak Ibu. Seperti apa yang sudah pernah Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia sang penghibur, dia adalah Roh Kudus itu sekarang berkarya di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan dukakan dia, izinkan dia berkarya di dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan mujizat dan tanda-tanda ajaib berkarya di dalam diri kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah dia harus naik ke surga karena untuk menyediakan tempat bagi kita. Bapak Ibu, kita semua menyadari bahwa bumi, tempat di mana kita tinggal saat ini adalah tempat yang sementara. Sehingga Yesus harus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Ia harus naik ke surga supaya di sana ada tempat yang baik bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika hidup yang sementara ini berakhir, Bapak Ibu, di dalam dunia ini, ya, ada satu kehidupan lain setelah kematian. Ada dua tempat, Bapak Ibu, di sana, yaitu surga dan neraka. Dan hari ini Tuhan sedang menyediakan tempat yang baik bagi kita, yaitu surga, Bapak Ibu. Karena itu percayalah kepadanya. Mengapa kita harus percaya kepadanya? Karena Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang bisa menyelesaikan maut itu. Alkitab juga mengatakan bahwa manusia suatu kali kelak akan meninggalkan dunia ini. Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus, Bapak Ibu. Tetapi bersyukurlah kepada kita karena kematian adalah sesuatu yang adalah pintu menuju kepada kehidupan yang lebih baik bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kematian adalah sesuatu yang pasti. Kita tidak dapat melarikan diri darinya. Kita tidak dapat mewakilkannya kepada orang lain. Kita harus menghadapinya secara pribadi. Dan sebagai orang percaya kita bersyukur, Bapak Ibu. Kembalinya Yesus ke surga adalah menyiapkan tempat bagi kita di dalam kerajaan surga yang mulia. Agar kita yang ada di dalam dunia ini tidak cemas, tidak takut menghadapi kehidupan setelah kematian ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kematian hanyalah cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana ini
ke surga yang mulia. Kita hari ini sekarang berada di dalam pengharapan akan kedatangannya kembali untuk menggenapi apa yang Ia katakan kepada kita dan kepada para murid-Nya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, Aku akan datang kembali kepadamu dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, karena itu jadikanlah berita kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga ini sebagai sebuah berita penghiburan bagi saudara-saudara kita yang lain. Di tengah situasi pandemi yang belum berakhir, di tengah banyak orang mengalami kecemasan, di tengah banyak orang mengalami kesulitan, Bapak Ibu, ada Tuhan di sana yang melihat kita dan siap untuk menolong kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita terima tadi. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman yang telah kami terima hari ini. Hiburkanlah kami semuanya ya Bapa dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Kuatkan hati kami, kuatkan iman kami, agar kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Bahwa ada Tuhan di sana, bukan jauh, tetapi juga di dalam hati kami. Roh-Mu yang kudus yang berdiam di dalam hati kami, agar kami kuat dan setia di dalam kami mengikut Tuhan di tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami terima, dan kami akan bersama-sama berdoa seperti doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan yang telah kita dengar dengan memuji nama Tuhan dari Kidung nomor 428. Kidung jemaat nomor 428. Lihatlah sekelilingmu, Bapak Ibu, ada ladang, ada jiwa-jiwa yang ingin Tuhan kita tuai. Kita pujikan lagu ini, baik yang pertama dan baiknya yang kedua. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihat
berita anugerah dan petunjuk hidup baru, yaitu agar kita pergi memberitakan Injil-Nya, menuai jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Lagu yang indah sekali Bapak Ibu. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pujian penutup kita dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1 dan 2. Yesus berpesan.